Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik mahasiswa pada praktikum analisis obat, kosmetik, makanan pada pagi hari ini. Jadi pada hari ini saya dapat tugas untuk memandu atau menjelaskan praktikum tentang analisis karbohidrat dan analisis minyak lemak. Tadi untuk analisis karbohidrat sudah disampaikan oleh Dr. Eka, sekarang saya akan menyampaikan tentang praktikum analisis minyak dan lemak. Tentunya praktikum ini melengkapi dari apa yang sudah saya kuliahkan sebelumnya, sehingga nanti antara yang apa yang akan kita bicarakan terkait dengan praktikum ini dan yang sudah saya bicarakan di kuliah itu saling melengkapi ya, saling komplementer. Sehingga di sini nanti akan lebih banyak ke aspek teknis ya, aspek teknisnya itu seperti apa. Oke, Mas dan Mbak. Jadi kita tahu ya bahwa minyak dan lemak makan itu atau dalam bahasa Inggrisnya adalah edible fat and oil. Kadang ada yang istilah freeing oil, itu berarti minyak untuk menggoreng. Tentunya kalau minyak itu untuk menggoreng kan dia itu edible oil ya, artinya dia itu bisa dimakan, maka namanya adalah edible oil. Sehingga minyak dan lemak makan itu edible fat and oil secara kimiawi adalah suatu triasil gliserol. Jadi ini adalah struktur triasil gliserol ya. Ini adalah dari rantai gliserol J2OH, JHOH, J2OH ini adalah dari rantai gliserol. Ini dari rantai gliserol. Kemudian yang ini itu adalah dari rantai asam lemak ya. Ini dari rantai asam lemak ya, asam lemak. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa asam lemak itu adalah apa? Asam karboksilat rantai panjang. Ini kan asam karboksilat ini tuh ya. OH ini kan nanti jadinya adalah asam karboksilat. Tapi karena rantainya panjang berarti dia non polar, maka dia asam lemak itu larutnya ya dalam pelarut-pelarut organik ya. Nah, jadi Mas dan Mbak harus bayangkan ya, kalau Anda misalkan beli minyak gitu, dalam satu tetes minyak, maka dalam satu tetes minyak itu ada ratusan, bahkan akan ada ribuan suatu triasil gliserol ya dalam satu tetes minyak ini. Dalam satu tetes minyak seperti ini itu mungkin Anda akan tahu TAG1, TAG2, TAGN dan selanjutnya. Ya, siapa yang tahu hanya Tuhan ya. Jadi kita hanya nanti mengidentifikasi ya triasil gliserolnya itu apa, dan itu pun ya tergantung pada pemisahan yang dilakukan oleh orang ya. Jadi intinya kalau Anda lihat satu tetes minyak, maka yakinlah itu adalah ada banyak sekali triasil gliserol, atau dalam pikiran Anda berarti di situ ada banyak sekali asam lemak yang itu diesterkan dengan suatu gliserol ya. Itu karena Anda juga mengenal kan ada minyak solar, minyak bensin. Lah kalau minyak solar, minyak bensin itu bukan edible oil, dia tidak bisa dimakan ya. Mati nanti Anda kalau makan. Karena apa? Karena minyak itu yang minyak solar, minyak bensin itu adalah suatu hidrokarbon ya, hidrokarbon. Misalkan kalau bensin itu mungkin pentana, oktana gitu ya, itu kan bahaya sekali itu ya. Makanya itu ya minyak menyebutnya, karena sama-sama dia itu tidak larut di dalam air, tapi sama-sama larut dalam pelarut organik. Tetapi itu bukan minyak makan, karena itu bukan triasil gliserol. Nah, lalu apa yang membedakan suatu minyak dan lemak ya? Jadi karena kalau nanti kita melakukan analisis ya, misalkan bilangan penyabunan, itu ya tidak hanya berlaku untuk minyak, tetapi juga untuk berlaku untuk lemak makan. Lemak makan itu ya seperti apa ya, lemak babi ya, lemak sapi itu kan bisa dimakan ya. Terlepas kalau lemak babi itu haram untuk orang Islam, tapi itu kan kita menyebutnya juga edible fat ya gitu. Jadi kalau minyak itu oil bahasa Inggrisnya itu adalah berasal dari tanaman. Maka minyak itu biasa disebut dengan vegetable oil ya, karena atau plant oil.
Karena apa? Karena dia mostly coming from plant, ya, berasal dari tanaman. Nah, yang kedua, sifat dari minyak itu dia itu pada suhu kamar, ya, suhu kamar biasa seperti ini, maka dia itu akan dia akan berbentuk cair, artinya dia ya cair gitu. Nah, kalau lemak itu dia berasal dari hewan, maka kita mengenalnya adalah animal fat, ya, animal fat atau lemak hewani, ya. Kemudian dia pada suhu kamar itu dia padat. Jadi kalau kita melakukan penelitian tentang lemak babi gitu ya, dia pada begitu kita ambil dari adiposa tisu, dari jaringan adiposanya lemak babi, ya, Anda ya memanggilnya, mungkin orang Jawa itu bilang gajah atau gajihnya itu kita ambil, ya, kemudian itu nanti kita Anda bisa memanaskannya, maka nanti itu akan keluar lemaknya, ya, lemak yang itu kalau nanti kita cair kalau panas, tapi begitu kita taruh di suhu ruang maka akan menjadi memadat, sehingga kalau kita mau melakukan analisis, misalkan yang selama ini saya dengan mahasiswa itu lakukan, ya mau dengan spektrofotometer inframerah misalkan, maka itu akan dia akan madat. Nah, kalau mau diukur dengan spektrofotometer inframerah ya harus dipanaskan, istilahnya itu ditowing, ya, ditowing supaya dia itu menjadi cair kemudian siap dianalisis, ya, itu seperti itu. Jadi itu perbedaannya antara minyak dan lemak, ya. Sekali lagi, kalau minyak itu cair pada suhu kamar, dia mostly berasal dari tanaman, maka istilahnya adalah vegetable oil. Kemudian kalau lemak itu dia itu padat pada suhu kamar, kemudian dia berasal dari hewan, maka dia dikenal dengan animal fat, ya, animal fat. Nah, sekarang kita masuk kalau dalam prakteknya, ya. Dulu sebelum pandemi. Dulu karir saya dalam hal praktikum analisis lemak ini sudah lama. Saya jadi mahasiswa, saya melakukan sebagai mahasiswa, kemudian ngasisteni analisis minyak dan lemak, kemudian pas saya sekolah S3 ya bidangnya fat and oil, kemudian ngajarnya sekarang ya minyak dan lemak. Nah, praktek, ya, kalau walaupun ya tentunya banyak yang bisa dipraktikumkan, tapi karena keterbatasan waktu, biasanya kalau di laboratorium, kalau dulu itu modelnya gini, Mas dan Mbak. Dulu pas zaman saya kuliah praktikum itu, kalau kita mau praktikum analisis makanan gini, saya menghadap dulu ke dosen. Misalkan pengujinya itu Pak Dibyo. Jadi ketemu Pak Dibyo, janjian dulu. Pak, kita mau praktikum analisis makanan. Dulu nama mata kuliahnya itu, dulu mata praktikumnya itu beda, karena dulu itu ada mata kuliah namanya analisis obat, analisis makanan, analisis kosmetik. Jadi untuk bidang analisis itu mantap sekali. Jadi kemudian sekarang itu digabung menjadi satu mata kuliah. Dulu mata kuliah ini mata kuliah yang berbeda zaman saya. Analisis obat itu guru saya Prof. Dibyo, analisis makanan itu Pak Mantri, kemudian saya juga ngajar analisis makanan. Analisis kosmetik dulu yang ngajar itu Pak Ahmad Purnomo, dulu wakil wali kota Solo. Ya, mungkin yang Anda dari Solo kenal Pak Ahmad Purnomo. Itu dosen saya di bidang analisis kosmetik. Sekarang di kurikulum ini itu diubah menjadi hanya satu mata kuliah, sehingga ada praktikumnya kan banyak. Ya, ada yang dapat obat, ada yang dapat makanan, ada yang dapat kosmetik. Dulu enggak, tiap hari ya kerjanya di lab. Ya, dulu kan belum ada semacam sekarang itu internet masif seperti ini, YouTube belum ada dulu. Saya praktikum ini itu dulu di semester analisis makanan itu di semester 7. Jadi sudah mau tahun terakhir. Dulu itu pas zaman saya kuliah ya semacam kosmetik itu di semester 8 itu masih kuliah, Mas dan Mbak. Sehingga ya mahasiswa nggak ada yang kok lulus kurang dari 4 tahun itu. Ya paling cepat 4 tahun. Karena di semester 8 itu masih ada praktikum kosmetik dulu itu. Ya. Sehingga orang-orang dulu itu kalau analisis seperti ini ya memang kalau istilahnya itu ya nyegoro. Karena apa? Karena ya tiap hari itu
banyak bergelut dengan analisis ya. Nah, dari dulu itu pas saya mulai mahasiswa, saya jadi dosen, kalau praktikum di lab terkait dengan minyak dan lemak itu, kalau kita menghadap dosen gitu, ya ini keempat ini yang dilakukan analisis ya, yakni bilangan asam, bilangan penyabunan, bilangan yodium, bilangan peroksida. Mungkin dulu ya kita tidak tahu itu tujuannya untuk apa ya. Yang penting kita praktikum gitu dulu terangkan bilangan asam definisinya ini, cara kerjanya seperti ini. Tapi sekarang Anda kan sudah tahu maksudnya ya, gitu maksudnya. Jadi kalau ini ditekankan aspek prakteknya, maka dari dulu saya mahasiswa sampai sekarang ini saya dosen ya ini penentuan bilangan asam ini, bilangan penyabuan, bilangan asam, bilangan penyabunan, bilangan yodium dan bilangan peroksida. Ya, itu ya dulu ya 4 ini. Tapi sekarang Anda kan sudah tahu ya lewat kuliah kemarin bahwa minyak itu dan itu kan kuasanya Tuhan ya, tidak akan ada minyak yang mempunyai sifat fisika kimia yang sama gitu ya. Nah, dari sini maka Anda tahu bahwa kalau suatu minyak itu akan ditetapkan dengan bilangan asam, mau ditentukan bilangan asam. Oh, bilangan asam itu kenapa harus ditentukan? Kemarin sudah kita jelaskan, bilangan asam digunakan untuk mengetahui kualitas minyak. Ya, apakah minyaknya itu sudah mengalami hidrolisis atau belum? Atau minyaknya itu seberapa besar dia itu mengalami hidrolitis? Karena minyak yang bagus tentunya adalah minyak yang tingkat hidrolisisnya kecil, ya. Beberapa kalau nanti Anda tujukan untuk ekspor, maka misalkan dia diminta bahwa bilangan asamnya adalah kurang dari 0,1 for example ya. Jadi itu harus dipenuhi, kalau enggak ya produk minyak sawit kita misalkan ya tidak bisa masuk ke negara tujuan, itu bilangan asam. Paham ya, bilangan asam digunakan untuk mengetahui seberapa besar suatu minyak itu mengalami hydrolytic degradation atau dia seberapa besar minyak itu mengalami degradasi karena hidrolisis. Karena tadi saya katakan minyak itu kan kalau dia bagus itu kan dia itu seperti ini Mas dan Mbak, triasil gliserol. Tapi karena alasan tujuannya itu nanti dia itu misalkan terhidrolisis ini menjadi lepas, nah itu kualitas minyaknya nggak bagus. Karena dia sudah tidak berada lagi dalam bentuk triasil gliserol, itu bilangan asam. Ya, bilangan asam ini hanya untuk mengetahui derajat hidrolisis ya. Tidak bisa digunakan untuk mencirikan. Yang digunakan untuk mencirikan ini bilangan penyabunan dan bilangan yodium. Yang mana masing-masing minyak itu akan berbeda nilainya ya gitu. Sehingga ya bisa digunakan untuk mencirikan, oh saya dengan Pak Divyo itu mesti ada bedanya. Lah beda itulah yang nanti digunakan untuk mencirikan ya gitu. Itu namanya karakterisasi ya, karakterisasi. Sehingga kalau nanti Anda diminta untuk menetapkan bilangan penyabunan dan bilangan yodium, maka duanya ini digunakan untuk apa? Melihat karakter ya, melihat ciri dari suatu minyak dan lemak ya, makanya itu diajarkan ya atau dipraktekkan. Karena dengan bilangan yodium dan bilangan penyabunan Anda akan tahu karakter atau ciri khas dari minyak dan lemak itu. Dan yang terakhir yang dipraktikumkan nanti adalah tentang bilangan peroksida ya. Bilangan peroksida ini digunakan untuk apa? Oxidation degradation atau apa? Oksidegradasi karena oksidasi. Jadi minyak itu Mas dan Mbak mengalami 2 jalur kerusakan. Yang pertama kerusakan karena hidrolisis itu dievaluasi dengan bilangan asam, dan yang kedua itu kerusakan karena oksidasi itu dianalisis dengan bilangan peroksida. Kerusakan karena hidrolisis itu dievaluasi dengan bilangan asam, kemudian kerusakan karena oksidasi itu dianalisis dengan bilangan peroksida. Nah, bilangan yodium dan bilangan penyabunan ini keduanya digunakan untuk melakukan pencirian minyak ya. Jadi keempat inilah yang akan kita praktekkan ya, akan kita bahas untuk tujuan praktek ya. Nanti kalau Anda skripsinya tentang minyak dan lemak, nanti
ya Anda akan bisa menambah skill untuk mengetahui minyak dan lemak ini. Siapa tahu saya selalu berguru ya, ya berguru tapi berguru ilmiah tentunya. Siapa tahu nanti Anda setelah ini ya Mas dan Mbak, Anda di rumah, di dekat rumah Anda itu menemukan biji-bijian ya seperti sawit atau minyak jarak atau apalah, jarak gitu, ternyata itu minyaknya kok banyak gitu. Maka itu potensial untuk dikembangkan. Kalau itu bisa dimakan ya bisa dijadikan sebagai minyak goreng atau komponen untuk produk makanan apapun. Kalau itu tidak bisa dimakan ya itu bisa digunakan sebagai, kalau itu tidak bisa dimakan, ya itu bisa digunakan sebagai biodiesel ya, sebagai biodiesel. Ya, kita mulai sekarang bilangan asam. Lah Mas dan Mbak, selama ini definisi-definisi yang bersifat universal. Sehingga selama definisi itu tidak diubah ya cara penentuan bilangan asam, bilangan penyabunan, bilangan yodium dan bilangan peroksida itu ya pakai titrasi. Anda jangan mentang-mentang, Pak, sekarang kan zamannya adalah zaman milenial ya. Kita semuanya harus digitalisasi. Jadi saya nggak mau pakai titrasi. Itu ya Anda harus mengubah definisi dulu ya, mengubah definisi dulu. Atau menciptakan suatu alat digital yang itu nanti bisa menggambarkan berapa banyaknya, misalkan kalau itu bilangan asam ya berapa banyaknya miligram KUH yang digunakan untuk menetralkan ya 1 gram minyak atau lemak ya gitu. Tapi selama itu belum ada definisi-definisi yang disetujui oleh komunitas ilmiah dunia ya definisi alam ya tetap seperti ini Mas dan Mbak ya. Jadi bilangan asam atau disebut juga dengan nilai asam dan juga dikenal dengan indeks keasaman itu didefinisikan sebagai banyaknya miligram KOH. Banyaknya miligram KOH yang diperlukan untuk menetralkan asam lemak bebas dalam 1 gram minyak atau lemak. Ingat ya, bilangan asam itu banyaknya miligram KOH yang digunakan untuk menetralkan asam lemak bebas ya dalam 1 gram minyak atau lemak. Itu satuannya kalau bilangan asam, kalaupun itu tidak disebut, misalkan saya mengatakan, oh bilangan asamnya 2. So, yang dimaksud 2 ini ya tidak lain, dan Anda tidak boleh menggunakan satuan yang lain. Itu adalah 2 miligram KOH per gram minyak, karena ini satuannya. Miligram KOH per gram minyak. Anda nggak boleh mengganti, nggak boleh ya gitu. Ya, lah. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa bilangan asam ini digunakan untuk melihat kualitas minyak selama pemrosesan dan penyimpanan. Jadi selama penyimpanan, selama pemrosesan itu bisa mengalami hidrolisis kan, tadi sudah saya sampaikan. Lah, tingkat hidrolisis itulah yang nanti dipantau dengan bilangan asam. Ini cara kerjanya gini ya, ini saya ambilkan ya dari buku ya, dari buku yang itu ya terjemahan dari AOCS, American Oil Chemist Society. Jadi di dunia internasional ini komunitas fat and oil itu kalau di Amerika namanya American Oil Chemist Society. Dia punya jurnal namanya JAOCS. Kelompok saya lah punya ada sekitar 6 atau 7 paper yang publish di American Oil Chemist Society. Kalau di Jepang namanya ya Japan Oil Chemist Society, punya jurnal namanya Jurnal Oleoscience ya. Itu dia membuat prosedur atau di dalam panduan mereka itu ada salah satunya adalah penentuan bilangan asam, bilangan yodium dan sebagainya. Ya, jadi cara kerjanya gini Mas dan Mbak. Sebanyak lebih kurang 5 gram minyak atau lemak. Ingat ya di sini tertulisnya adalah karena ini kuantitatif, Anda itu lebih kurang 5 gram. Jadi Anda nanti harus menggunakan neraca analitik ya, neraca analitik dengan kepekaan 0,1 miligram. Karena kalau kepekaannya itu 0,1 miligram, maka Anda boleh
menimbang minimal 100 mg. Sehingga kalau ini disuruh menimbang kurang lebih 5 gram, berarti Anda boleh menimbang antara 4,5 sampai 5,5 ya, karena kurang lebih ya 4,5 sampai 5,5. Ingat kurang lebih itu kita itu boleh menimbang plus minus 10% dari apa yang dinyatakan. Itu namanya adalah timbang kurang lebih ya. Secara seksama, maksudnya secara seksama itu apa? Secara seksama itu neraca yang Anda gunakan harus neraca analitik ya. Neraca yang Anda gunakan neraca analitik dengan kepekaan 0,1 mg. Kemudian dimasukkan di dalam Erlenmeyer gitu ya. Ini Erlenmeyer gitu. Jadi sampel yang ditimbang tadi dimasukkan ke sini Erlenmeyer. Kemudian setelah itu ditambah dengan 50 ml alkohol netral. Ini titrasi ini ya, titrasi ini adalah titrasi asidi alkalimetri. Titrasi asidi alkalimetri ya. Nah, dalam titrasi asidi alkalimetri ini ya, dalam titrasi asidi alkalimetri ini maka pelarut apapun yang digunakan itu harus netral. Maksudnya netral di sini itu bukan netral tidak memihak sana, tidak memihak sini, atau netral pH-nya 7, bukan. Tapi yang dimaksud netral pada titrasi asidi alkalimetri itu, ingat ya, keep in your mind, bahwa yang dimaksud dengan netral pada titrasi asidi alkalimetri apapun itu, dia pelarutnya itu netral terhadap indikator yang digunakan. Ya, yang dimaksud netral apa pada asidi alkalimetri? Netral terhadap indikator yang digunakan. Jadi kalau yang digunakan itu adalah fenolftalin PP, maka ya alkohol yang Anda gunakan itu mudah aja. Anda alkohol, Anda kasih PP, alkohol itu kan asam lemah karena ada gugus OH. Tapi OH di sini bukan basa, tapi H plusnya itu bisa lepas. Ya, misalkan CH3OH, H plusnya ini bisa lepas, maka dia bersifat asam lemah. Karena dia bersifat asam lemah, nanti kan dia bisa bereaksi dengan KOH. Maka dia harus dinetralkan dulu. Caranya gimana? Alkohol yang Anda jadikan pelarut itu kasih dengan sedikit indikator PP, 1 tetes atau 2 tetes, kemudian maka dia tidak berwarna. Terus setelah itu Anda tetesi dengan KOH. Ya, sampai dia itu warnanya merah muda ya, sedikit. Begitu ada warna merah muda sedikit, maka itu berarti sudah netral ya gitu. Sekali lagi ya, dalam titrasi asidi alkalimetri maka yang dimaksud netral adalah netral terhadap indikator yang kita gunakan. Gitu. Oke Mas dan Mbak, kemudian setelah kita itu tambah dengan alkohol netral, maka kita tutup dengan pendingin balik. Karena apa? Karena nanti ada proses pemanasan sampai mendidih ya. Kemudian kenapa? Untuk melarutkan asam lemaknya. Jadi kita panaskan itu, jadi kasih pendingin balik, kemudian dipanaskan sampai mendidih. Kemudian setelah itu kita dinginkan supaya apa? Supaya itu dia itu terlarut. Ingat ya, jangan terlalu lama ya. Dia begitu mendidih sudah langsung langsung hentikan, kemudian setelah dingin, Anda titrasi dengan menggunakan larutan baku KOH. KOH-nya adalah KOH etanolik ya, KOH yang disiapkan dalam etanol netral ya. Kenapa nggak boleh air? Karena kan minyak kan nggak campur dengan air ya, maka digunakan etanol ya. Jadi setelah Anda sampel tambah alkohol netral, tambah indikator kemudian Anda panaskan, setelah panaskan itu Anda dinginkan, setelah dingin Anda tambah dengan indikator PP, terus setelah itu dititrasi. Titrasinya pakai apa? KOH etanolik 0,1 N ya, KOH etanolik 0,1 N. Kemudian setelah itu kita titrasi dengan KOH etanolik, kemudian amati sampai terbentuk warna merah muda karena indikator yang digunakan adalah fenolftalin. Fenolftalin itu rentang pH-nya berapa? 8,8
8,4 sampai 10,2 kan kalau tidak salah. Kemudian dia itu kalau dia dalam asam itu dia tidak tidak berwarna. Kemudian kalau itu dia dalam basar, entah maksudnya itu dalam kisaran basah, berarti yang menuju ke 10,2 itu dia warnanya merah muda. Nah, sehingga titik akhir titrasi kita nyatakan berhenti atau titrasi dinyatakan selesai kalau terbentuk warna merah muda, ya gitu. Apabila cairan yang dititrasi itu berwarna gelap ya, coklat gitu, maka dapat ditambahkan pelarut yang cukup banyak, ya, atau dengan menggunakan indikator bromotimol biru sampai terbentuk warna biru. Ingat ya, dalam titrasi itu penambahan pelarut berapapun itu tidak berpengaruh pada volume titran, karena dalam titrasi itu semua analit itu harus bereaksi dengan titran. Berbeda dengan spektro. Kalau spektro kan ya yang dianalisis adalah jumlah molekul dalam satuan volume. Tapi kalau titrasi itu semuanya nanti dia akan tertitrasi sehingga dia harus Anda gunakan pelarut berapapun itu tidak masalah, ya gitu. Oke, kemudian kalau itu sudah, maka bilangan asam itu dihitung rumusnya. Ingat, bilangan asam tadi apa? Miligram KOH yang digunakan untuk menetralkan 1 gram minyak atau lemak. Ya, jadi di sini miligram KOH yang digunakan untuk menetralkan 1 gram minyak atau lemak. Maka tadi Anda kan titrasi, ya, maka untuk menghitung bilangan asam pakai rumus ini. Mililiter kali normalitas KOH itu miligreg. Ya, V kali N itu miligreg. Kemudian kalau itu dikalikan dengan berat molekul KOH, karena ini valensinya 1, malah miligreg dikalikan berat ekivalen itu apa? Miligram. Ya, lah miligram dibagi dengan berat sampel dalam bentuk gram. Tadi yang Anda timbang berapa? Kalau yang di sini timbang 4,8 ya, yang dimasukkan 4,8 masukkan ke sini. Maka Anda akan ketemu miligram KOH per gram sampel, miligram KOH per gram sampel, sehingga ini satuan dari bilangan asam. Ingat ya, ya makanya kalaupun tidak disebut itu pasti bilangan asam satuannya adalah miligram per gram, ya gitu. Kita lanjutkan Mas dan Mbak dengan bilangan penyabunan, ya. Kita lanjutkan dengan bilangan penyabunan. Nah, bilangan penyabunan itu apa? Bilangan penyabunan itu ya dikenal juga dengan ini namanya ya Kosdorfer, namanya aja ini sulit ya. Kalau bilangan penyabunan itu secara definisi ini. Banyaknya miligram KOH yang dibutuhkan untuk menyabunkan lemak, minyak atau lemak secara sempurna dari 1 gram minyak atau lemak. Ya. Makanya ini bersifat karakteristik. Saya katakan ini bersifat karakteristik. Kenapa? Karena minyak dan lemak triasil gliserol, ini kan triasil gliserol ya Mas dan Mbak ya. Anda boleh menyebutnya TAG, di beberapa paper ya kadang disingkat TAG, kadang ada orang yang menyingkatnya cukup dengan TG ya, triglycerol ya, TG. Ada yang menyingkat TAG, triasil gliserol, ada yang meningkat TG ya, triglyceride ya Mas dan Mbak. Lah, tadi saya katakan, kenapa ini bisa digunakan sebagai ciri minyak atau lemak? Karena minyak dan lemak itu tersusun dari asam lemak yang berbeda-beda. Tentunya beda ini bisa dilihat dari jenisnya dan bisa dilihat dari kadarnya. Nah, asam lemak yang berbeda itu kan dia mempunyai berat molekul yang berbeda-beda. Ya, asam lemak yang berbeda maka dia akan mempunyai berat molekul yang berbeda-beda. Gitu. Sehingga dalam 1 gram minyak itu pasti jumlah molekul asam lemaknya ya berbeda-beda. Maka
KUH yang digunakan untuk menetralkan juga akan berbeda. Kalau KUH yang digunakan untuk menetralkan asam lemaknya itu berbeda, maka pasti bilangan penyabunannya juga berbeda. Berbeda ya dengan bilangan asam tadi, dua buah minyak itu bisa mempunyai bilangan asam yang sama. Selama apa? Selama dua buah minyak ini dia itu mempunyai tingkat hidrolisis yang sama. Ya, itu bisa. Selama dia itu sama-sama terhidrol, misalkan Anda punya minyak sawit dan minyak jagung, ya, kemudian dia ini mengalami hidrolisis yang sama, maka keduanya dia akan mempunyai bilangan asam yang sama. Tapi bilangan penyabunan pasti berbeda. Kenapa berbeda? Karena dia ini komposisi asam lemak yang menyusunnya itu berbeda. Ya, sekali lagi bahwa bilangan penyabunan itu dia digunakan untuk mencirikan minyak dan lemak. Minyak dan lemak tersusun dari asam lemak yang berbeda, baik dari jenis atau jumlah. Asam lemak yang berbeda pasti akan menghasilkan atau akan memerlukan KOH untuk menetralkan semua asam lemak yang berbeda. Nah, kalau KOH-nya ini berbeda, maka bilangan penyabunannya juga berbeda. Seperti itu ya. Itu dasarnya kenapa bilangan penyabunan itu digunakan untuk mencirikan minyak atau lemak. Nah, cara kerjanya seperti apa? Ini mudah. Cara kerjanya mudah. Dan ini kan reaksi penyabunan ya. Reaksi penyabunan itu kan reaksi antara asam lemak dengan basa. Nanti kalau Anda telat memanaskan, mendidihkannya itu terlalu lama, nanti ya bisa menjadi sabun. Dulu pas kami praktikum ya seperti itu. Kalau memanaskannya itu terlalu lama ya menjadi sabun. Ya sabun-sabun itu. Sabun-sabun yang Anda gunakan untuk cuci tangan itu yang menghasilkan busa itu ya. Itu kan reaksi penyabunan. Reaksi penyabunan itu kan reaksi antara asam lemak dengan basa. Asam lemaknya dari mana? Dari minyak. Basanya dari mana? Dari KOH yang kita tambahkan ini. Ya, oke, kita lihat sekarang prosedurnya. Sebanyak kurang lebih 5 gram. Ingat ya, kurang lebih berarti apa? Nimbangnya boleh plus minus 10% dari yang dinyatakan. Terus setelah itu ditimbang secara seksama karena ini untuk ukuran kuantitatif, karena untuk tujuan kuantitatif. Maka Anda harus menggunakan neraca dengan kepekaan tertentu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 200 ml dari Erlenmeyer ya, dalam Erlenmeyer seperti ini. Ya, oke. Dan setelah itu ditambah dengan larutan KOH etanolik. Ingat ya, harus ditambah. Kenapa tadi saya katakan kenapa harus KOH etanolik? Karena minyak itu dia tidak larut di dalam air. Ya, sudah ya. Setelah itu jadi sampel masukkan ke Erlenmeyer tambah KOH etanolik. Nah, KOH etanoliknya ini berlebih. Harapannya dengan 50 ml ini sudah berlebih untuk menyabunkan. Supaya apa? Supaya nanti ada sisa dari KOH yang nanti akan dititrasi dengan HCl. Ya, sekali lagi saya ulangi prosedurnya. Minyak ya ini sampel masukkan ke sini. Terus setelah itu ditambah apa tadi? KOH etanolik. Nah, setelah itu Anda panaskan. Kalau mau ideal ya itu dulu ya dipanaskan pakai pendingin balik gitu. Tapi kalau dulu pas saya praktikum itu karena keterbatasan pendingin balik, Erlenmeyer itu kemudian yang sudah ada sampel ada KOH etanolik ya. Karena itu kan harus dipanaskan, itu kita kasih corong. Jadi kita kasih corong gitu di sini ya, kita kasih corong, tahu ya corong-corong ya, corong-corong itu corong-corong yang Anda gunakan itu. Kemudian di sini ini nanti ditutup dengan kapas. Kalau ini enggak, kalau nutupnya ini rapot, ini nanti bisa lepas ini, maka harus tetap ada udara yang keluar melalui kapas di sini ya. Terus setelah itu setelah kita panaskan ya selama 30 menit, ini fungsinya untuk apa ini? Kita punya minyak dan lemak kan ini Mas dan Mbak, triasil gliserol. Kalau itu kita tambah dengan KOH etanolik, kemudian kita panaskan, maka akan mengalami hidrolisis.
akan dihasilkan gliserol, dan di saat yang sama asam lemak hasil hidrolisis dari minyak atau lemak itu bereaksi dengan KOH, membentuk ini. Ya, reaksi antara asam lemak dengan KOH itu kan menghasilkan sabun, gitu loh ceritanya. Paham ya? Nah, KOH yang kita gunakan karena itu berlebih, kemudian kita titrasi dengan HCl. Ya, sekali lagi, ya, setelah kita lakukan pemanasan, kemudian kita dinginkan, tambah indikator, ya. Kemudian setelah itu kita titrasi dengan menggunakan larutan baku HCl, ya, larutan baku HCl. Nah, untuk mengetahui kelebihan larutan KOH ini, ya kita lakukan titrasi blanko. Ingat yang kita titrasi itu, yang kita titrasi adalah apa? KOH sisa. KOH sisa dari KOH yang digunakan untuk menyabunkan minyak dan lemak. Padahal yang ingin kita ketahui berapa sih KOH yang bereaksi dengan minyak dan lemak. Maka mau tidak mau harus kita lakukan titrasi blanko. Ya, kita lakukan titrasi blanko gitu. Paham ya, Mas dan Mbak ya? Jadi kita lakukan titrasi blanko ya. Supaya apa? Supaya kita tahu berapa banyaknya KOH yang bereaksi dengan minyak dan lemak. Titrasi blanko itu apa? Kondisinya itu dia sama dengan sampel, tetapi dia tidak mengandung sampel. Itu namanya apa? Titrasi blanko. Dalam hal ini apa? Berarti yang dalam titrasi blanko ya yang Anda titrasi adalah 50 ml KOH. Ya, yang Anda tambahkan tadi itu dititrasi dengan HCl ya. Sehingga dari sini kita bisa menghitung bilangan penyabunan adalah banyaknya volume HCl blanko. Ingat, blanko itu kondisinya sama dengan sampel, tapi dia tidak mengandung sampel ya untuk kasus ini ya. Kemudian VHCl min HCl sampel, VHCl blanko min VHCl sampel dikalikan normalitas. Ingat, V kali N itu apa? Miligram. Ya. V kali N miligram. Miligram dikalikan berat molekul KOH, miligram KOH. Kemudian dibagi dengan gram sampel. So, bilangan penyabunan itu satuannya adalah miligram KOH per gram sampel. Berarti sama dengan bilangan asam. Ya, gitu. Sekali lagi, bilangan penyabunan itu satuannya sama dengan bilangan asam ya gitu. Oke, yang selanjutnya adalah bilangan yodium ya, bilangan yodium. Apa yang dimaksud dengan bilangan yodium? Bilangan yodium itu sama dengan bilangan penyabunan dalam hal sama-sama digunakan untuk mencirikan, sama-sama digunakan untuk mencirikan minyak dan lemak. Ya, sama-sama digunakan untuk mencirikan minyak dan lemak. Oke ya, Mas dan Mbak ya. Lah, secara definisi, bilangan yodium itu adalah banyaknya gram yodium yang diserap oleh 100 gram minyak, lemak, atau senyawa yang lain. Banyaknya gram yodium yang diserap oleh 100 gram minyak atau lemak. Berarti satuannya apa, Mas dan Mbak? Bilangan yodium itu gram yodium, gram I2 dibagi dengan 100 gram. Sekali lagi, kalaupun Anda nanti tidak ada satuannya, maka satuan bilangan yodium adalah apa? Gram I2 dibagi dengan 100 gram. Ya, atau per 100 gram. Artinya banyaknya gram I2 yang diserap oleh 100 gram minyak atau lemak ya gitu. Nah, Mas dan Mbak, bilangan ini merupakan pengukuran kuantitatif yang menyatakan banyaknya asam-asam lemak tidak jenuh baik dalam bentuk bebas atau dalam bentuk ester yang terdapat dalam minyak atau lemak, karena asam lemak ini mempunyai sifat yang mampu menyerap yodium ya. Tadi saya katakan bahwa minyak dan lemak itu tersusun dari asam lemak yang diesterkan ke gliserol. Nah, asam lemak itu kan ada beberapa asam lemak yang mempunyai ikatan tidak jenuh, ya.
atau mempunyai ikatan rangkap. Yang kita kenal ada oleat, linoleat, linolenat, palmitoleat, ya, miristoleat. Itu dia itu mempunyai ikatan rangkap. Karena dia mempunyai ikatan rangkap, maka dia bisa menyerap yodium. Dari sini, maka kalau ikatan rangkapnya itu dia semakin banyak, maka yodium yang diserap akan semakin banyak. Dan sekali lagi, minyak dan lemak itu kan mempunyai jumlah ikatan rangkap yang berbeda-beda, ya kan? Karena dia mempunyai ikatan rangkap yang berbeda-beda, maka bisa kita katakan banyaknya yodium yang diserap akan berbeda. Kalau banyaknya yodium yang diserap itu dia berbeda, maka apa berarti Mas dan Mbak? Bilangan yodiumnya juga akan berbeda. Sehingga bilangan yodium ini bisa digunakan untuk mencirikan minyak dan lemak. Ya, bilangan yodium bisa digunakan untuk mencirikan minyak dan lemak. Karena apa? Jumlah ikatan yang ada di tiap minyak lemak itu berbeda-beda. Itu prinsipnya. Nah, ini prosedurnya. Bagaimana cara, kalau secara teori kemarin di kuliah kan sudah saya sampaikan ya, bahwa secara cara kerja ini minyak, lemak, ada ikatan rangkap. Ikatan rangkap ini kemudian kita tambah dengan reagen Witch ya. Ini namanya iodin monochloride. Iodin monochloride ini adalah reagen Witch, kemudian itu dia akan mengalami reaksi atau menjalani reaksi dengan ikatan rangkap. Ada ikatan rangkap dengan iodin monochloride, kemudian dia akan terbentuk senyawa seperti ini. Ya, tunggal. Jadi iodin monochloride I-nya itu masuk di salah satu ikatan rangkap, kemudian kloridnya juga masuk di sini. Berarti yang semula ikatan rangkap, kemudian dia menjadi ikatan tunggal. Nah, masih ada sisa iodin monochloride kan gitu. Ini titrasi blanko juga. Ya. Jadi minyak yang ada ikatan rangkap kita tambah dengan reagen Witch iodin monochloride, kemudian akan terjadi reaksi antara ikatan rangkap dengan iodin monochloride, ya gitu. Nah, karena iodin monochloride yang kita tambahkan ini berlebih, maka akan ada sisa dari iodin monochloride. Nah, sisa iodin monochloride ini kita tambahkan dengan Ki di prosedurnya. Iodin monochloride ini adalah oksidator, Ki adalah reduktor, maka akan terbentuk I2. Nah, I2 ini kemudian kita titrasi dengan menggunakan natrium tiosulfat. Ya, I2 kita titrasi dengan menggunakan natrium tiosulfat. Dan sekali lagi, yang kita ketahui dari titrasi ini adalah sisa ICl kan. Tadi kan minyak dan lemak ditambah ICl, ada sisa ICl ditambah dengan Ki, kemudian menghasilkan I2. So banyaknya I2 setara dengan banyaknya ICl ya, banyaknya ICl. Lah banyaknya ICl ini setara dengan banyaknya ICl sisa. Paham kan? Dan kita tidak ngerti berapa banyaknya ICl yang bereaksi dengan ikatan rangkap. Maka mau tidak mau harus kita lakukan titrasi blanko ya, mau tidak mau harus kita lakukan titrasi blanko. Apa itu titrasi blanko? Ya kondisinya sama, tetapi dia tidak mengandung sampel. Kondisinya sama, tapi dia tidak mengandung sampel. Itu namanya titrasi blanko. Supaya apa? Supaya kita tahu berapa banyaknya ICl yang diperlukan untuk bereaksi dengan ikatan rangkap. Ya, itu. Oke ya Mas dan Mbak lah. Kalau ada nanti pengerjaan, ini cara kerjanya gini. Sebanyak kurang lebih 0,5 gram minyak atau lemak ditimbang secara seksama. Ya, kurang lebih seksama, selalu seperti itu. Kurang lebih seksama, kemudian dimasukkan ke dalam iodine flash. Nah, iodine flash itu Erlenmeyer, seperti Erlenmeyer, tapi dia itu di sini ada bibirnya gini. Ya, ini iodine flash namanya. Ya, ini iodine flash, ya, ini iodine flash, ini seperti ini. Ada ininya, kemudian di sini itu ditutup. Dan di sini itu diisi dengan larutan Ki, diisi dengan larutan Ki ya gitu. Ini namanya iodine flash ya gitu.
Jadi pengerjaan bilangan yodium ini dilakukan di dalam iodine flash ya, iodine flash. Jadi sampel kita masukkan ke iodine flash, kemudian kita tambah dengan kloroform atau karbon tetrakloride. Nah, karbon tetrakloride ini sudah nggak ada ini. Kalaupun Anda beli harus ribet sekali, maka Anda bisa menggunakan kloroform atau diklormetan ya. Kemudian ditambah dengan 25 reaksi iodine monoklorid atau iodium bromida, iodida bromida, intinya adalah itu oksidator ya, dari golongan 7, Fuji Color, Bradia, Intan Atik, FCl, BRI itu ya, itu dia kan nanti oksidator, maka itu Anda tambah dengan reagen Wish yang digunakan tadi, ICl ya, reagen Wish, Anda tambah dengan ECl berlebih, terus setelah itu Anda Anda gojok-gojok. Setelah Anda gojok-gojok, supaya apa digojok ini? Supaya terjadi reaksi yang sempurna, reaksi adisi antara ikatan rangkap dengan iodin monoklorid ya. Setelah kita gojok-gojok, kemudian kita tambah dengan Ki. Untuk apa Ki? Untuk dioksidasi menjadi I2. Ya. Setelah itu kemudian kita tambah dengan Aquades, kemudian setelah terbentuk I2 tadi, terbentuk I2 karena sisa ICl, Anda tambah Ki, terbentuk I2, kemudian itu akan Anda titrasi dengan natrium tiosulfat ya, seperti tadi teorinya. Setelah terbentuk I2, kemudian Anda titrasi dengan natrium tiosulfat. Titrasi gitu, karena itu warnanya coklat I2, Anda titrasi dengan natrium tiosulfat, sampai dari mulai warna coklat, kuning tua menjadi kuning, ketika menjadi kuning muda ini, kemudian atau kuning pucat ini, Anda lalu tambah dengan indikator amilum, ya, padi. Maka nanti larutan akan menjadi warnanya biru, larutannya menjadi terus titrasi dilanjutkan sampai warna biru tepat hilang. Nah, berarti titrasinya sudah berakhir. Nah, tadi seperti saya katakan, karena yang ingin kita ketahui itu adalah berapa banyaknya ICl yang bereaksi dengan ikatan rangkap yang ada di minyak dan lemak, maka harus kita lakukan titrasi blanko. Sehingga dilakukan juga titrasi blanko dengan cara apa? Dengan cara yang sama, tetapi tidak dilakukan penambahan sampel. Jadi sampelnya dihilangkan. Ini yang dimaksud dengan titrasi blanko pada bilangan yodium. Jadi sama dengan bilangan penyabunan tadi, bahwa titrasi blanko di sini itu adalah digunakan untuk mengetahui berapa sih sebenarnya ICl yang bereaksi dengan ikatan rangkap. Paham ya? Nah, kalau Anda sudah melakukan titrasi blanko, ya selesai penentuan bilangan yodium, tinggal Anda hitung ya. Maka bilangan yodium itu rumusnya adalah V-tiosulfat blanko. V-tiosulfat blanko Anda kurangi dengan V-tiosulfat sampel, jadi titrasi blanko, Anda kurangi dengan titrasi sampel, kemudian dikalikan normalitas tio, dikalikan 12,69 ya, dikalikan 12,69, kemudian setelah itu dibagi dengan berat sampel ya, dibagi dengan berat sampel. Ya, jadi ini maka kalau ini nanti Anda uraikan, maka satuan ini itu nanti ketemunya adalah ini, gram I2 per 100 gram minyak lemak. Ya, sekali lagi satuan untuk bilangan yodium itu adalah gram I2 per 100 gram. Tadi saya katakan, karena jumlah ikatan rangkapnya itu berbeda-beda, maka I2 yang diserap juga akan berbeda. Kalau I2 yang diserap itu berbeda, maka jumlah ICl yang diperlukan itu juga berbeda, sehingga I2 atau banyaknya I2 yang diserap itu berbeda, maka bilangan yodiumnya dia juga akan berbeda ya. Nah, makanya bilangan yodium itu sama dengan bilangan penyabunan, samanya apa? Sama-sama titrasinya melalui titrasi blanko, dan sama-sama keduanya digunakan untuk mencirikan minyak dan lemak.
Karena apa? Minyak itu bilangan penyabunan dan bilangan yodiumnya antar minyak satu dengan minyak yang lain itu berbeda ya, gitu. Paham ya? Oke. Yang terakhir itu adalah bilangan peroksida. Bilangan apa? Peroksida. Jadi bilangan peroksida ini tidak digunakan untuk mencirikan minyak ya, tetapi dia digunakan untuk melihat kualitas minyak. Seperti bilangan asam. Bilangan asam juga digunakan untuk melihat kualitas minyak lemak. Demikian juga bilangan peroksida. Bilangan peroksida juga digunakan untuk melihat kualitas minyak lemak. Ya, itu bilangan peroksida. Jadi bilangan peroksida, kalau tadi bilangan asam untuk melihat apa? Kerusakan hidrolisis, maka bilangan peroksida ini digunakan untuk melihat kerusakan oksidasi. Ya, nah bilangan peroksida itu adalah nilai terpenting untuk menentukan derajat kerusakan pada minyak atau lemak. Asam lemak tidak jenuh dapat mengikat oksigen pada ikatan rangkapnya sehingga membentuk peroksida. Nah, adanya peroksida ini dapat ditentukan secara iodometri ya. Secara iodometri itu maksudnya apa? Jadi kalau kita punya minyak di situ itu ada peroksida, ingat peroksida itu kan suatu oksidator. Begitu itu nanti ditambah dengan Ki, maka akan dihasilkan I2. Nah, I2 inilah yang kita titrasi dengan natrium tiosulfat. Makanya ini titrasinya adalah titrasi iodometri. Karena bukan titrasi langsung. Anda tahu kan, kalau iodometri itu titrasi langsung dengan I2. Kalau iodometri itu titrasi tidak langsung. Salah satu jalurnya, analit, Anda tambah dengan Ki, menghasilkan I2. Paham? I2 ini dititrasi dengan natrium tiosulfat. Lah minyak, Anda tahu minyak itu kalau dia mengalami oksidasi, ya kan? Maka dia itu akan menghasilkan peroksida. Lah peroksida ini kan suatu oksidator. Begitu Anda tambah dengan Ki, peroksida ketemu dengan sebagai oksidator ketemu dengan Ki yang reduktor, Ki itu reduktor ya, ingat Ki itu reduktor, maka peroksida akan mengoksidasi Ki menghasilkan I2. Lah I2 itu kemudian Anda titrasi dengan natrium tiosulfat. Berarti apa kan? Kalau natrium tiosulfatnya itu banyak, berarti I2-nya besar atau I2-nya banyak. Kalau I2-nya banyak, berarti apa? Peroksidanya juga banyak. Kalau peroksidanya itu banyak, maka bilangan peroksidanya juga akan besar. Dan itu kualitas minyak nggak bagus. Kalau bilangan peroksidanya itu tinggi, ya gitu. Nah, angka peroksida secara definisi itu dinyatakan sebagai banyaknya mili ekivalen peroksida dalam setiap 1000 gram ya minyak lemak. Artinya dia itu setiap 1000 gram berarti tiap kilogram. Ya gitu. Jadi bilangan peroksida itu adalah banyaknya apa? Mili ekivalen. Karena peroksida itu kan tidak ada berat molekulia ya gitu. Nggak tahu karena itu banyak sekali campuran maka digunakan istilah mili ekivalen. Banyaknya mili ekivalen peroksida. Artinya kalau semakin banyak peroksida ya mili ekivalennya nanti akan tinggi ya. Ingat bilangan peroksida itu banyaknya mili ekivalen peroksida per 1000 gram. Itu berarti satuannya apa? Mili ekivalen per kilogram ya atau per 1000 gram ya. Ini satuan dari bilangan peroksida ya gitu. Ingat bilangan peroksida apa? Banyaknya mili ekivalen peroksida dalam 1000 gram minyak atau lemak. Atau apa? Banyaknya mili ekivalen peroksida tiap 1 kilogram minyak atau lemak. Nah, cara kerjanya ini, Mas dan Mbak. Jadi sampel minyak atau lemak timbang seksama ya, sama. Dan kita masukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambah dengan reagen asam asetat kloroform 3:2. Ini 3:2 ya. Jadi ini bisa Anda buat campuran dulu, campuran antara asam asetat dengan kloroform itu Anda gunakan sebagai pelarut. Kenapa harus itu? Karena ini yang mampu menjembatani
antara peroksida dengan minyak dan lemak, maka digunakan asam asetat dan kloroform. Bagaimanapun peroksida itu kan polar, ya polar. Kemudian minyak itu kan non polar, ya minyak itu non polar. Maka kloroform biar itu dapat dua-duanya menjembatani antara polar non polar, maka pelarutnya ini campuran pelarut polar dengan non polar. Ya asam asetat itu kan polar, ya. Kemudian kloroform itu kan non polar. Sehingga apa? Pelarut ini bisa campur dengan minyak dan lemak. Di satu sisi dia juga mampu melarutkan peroksida. Itu tujuannya. Lah, kalau itu sudah maka nanti digoyang-goyangkan secara sempurna, berarti supaya apa? Supaya peroksidanya itu terekstraksi ke dalam pelarut yang kita gunakan, campuran asam asetat kloroform itu, terus setelah itu didiamkan selama 1 menit, setelah itu Anda tambah dengan KI ya, Anda tambah dengan KI, Anda goyang-goyangkan supaya apa? Terjadi reaksi dan terbentuk apa? I2. Nah, I2 artinya ada di sini ada peroksida di pelarut ini, kemudian Anda tambah dengan KI ini, maka peroksida yang ada di pelarut ini begitu Anda tambah dengan KI, maka peroksida akan mengoksidasi KI menjadi I2. Nah, kemudian I2 ini Anda titrasi dengan natrium tiosulfat. Nah, dari sini jelas banyaknya natrium tiosulfat ya, itu menunjukkan banyaknya I2. Banyaknya I2 itu menunjukkan banyaknya peroksida. Ya, sehingga kalau volume titran natrium tiosulfat itu semakin besar ya bilangan peroksidanya itu semakin besar ya. Anda boleh melakukan titrasi blanko, boleh juga tidak ya gitu. Di beberapa prosedur dilakukan juga titrasi blanko yang sama. Maka di sini ya tapi di beberapa hal juga tidak. Ya, maka kalau Anda tidak usah melakukan titrasi blanko, maka ini rumusnya. Berarti apa? Mililiter natrium tiosulfat yang Anda gunakan ya untuk titrasi tadi dikalikan normalitas tiosulfat ya, V kali N ya, V kali N kan miligrek. Berarti atas ini kan miligrek. Kemudian kita kalikan 1000 biar fair karena di sini gram supaya ini biar per 1000 maksudnya ya biar per 1000 karena tadi kan satuan dari bilangan peroksida kan mili ekivalen per kilogram, maka ini kita kalikan 1000. Jadi rumusnya bilangan peroksida itu apa? Mililiter natrium tiosulfat dikalikan normalitas tiosulfat dibagi gram sampel dikalikan 1000. Ini rumusnya ya. Dari sini maka kita akan punya satuan mili ekivalen per kilogram. Nah, sekali minyak itu mengalami extensive oxidation, oksidasinya itu dia itu banyak, maka peroksidanya banyak. Maka bilangan peroksidanya akan tinggi ya. Gitu ya Mas dan Mbak, praktikum kita pada hari ini. Nanti ini juga akan saya upload di YouTube juga, di YouTube saya, maka nanti Anda bisa mengulang-ulangnya sekiranya Anda itu terlupakan 1-2 hal ya gitu. Itu enaknya sekarang di zaman digital apapun bisa kita rekam, kemudian kita bisa mendengarkan sesering yang kita inginkan. Demikian dari saya, kalau ada salahnya saya minta maaf dan wajar ya, manusia pun mesti ada salahnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.